balik lagi bareng aku di course Dasar-Dasar Public Speaking untuk Master of Ceremony atau MC. Balik lagi bareng aku Rani Raj, dan di video kali ini kita akan membahas tentang pentingnya riset dan memahami tujuan acara. Ini mungkin udah aku highlight berkali-kali ya, karena memang aku tipe yang sangat menjunjung tinggi riset sebelum acara. Karena apa? Supaya tidak kelihatan seperti buta ya pada saat acara berlangsung ya. Untuk itu aku sangat-sangat merekomendasikan teman-teman yang mungkin ingin menjadi Master of Ceremony atau sekarang sedang merintis karirnya sebagai MC, sebelum kamu naik ke atas panggung, riset. Karena apa? Karena kita harus mengetahui pengetahuan dasar terkait dengan tema acara. Kamu mungkin sudah tahu judulnya, kamu sudah tahu temanya, tapi mungkin kamu belum tahu apa yang akan dibahas ya. Kamu belum dapat gambaran, tapi setidaknya kalau kamu sudah riset, itu kamu akan mendapatkan sedikit gambaran secercah harapan ya. Apa sih kira-kira yang akan dibahas di acara kita pada saat itu. Dan itu sangat mempengaruhi tentunya confidence kita ya, kepercayaan diri kita ketika di atas panggung. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin berada di latar belakang pendidikan yang berbeda dengan kita, memiliki background pekerjaan yang berbeda dengan kita, latar belakang pengetahuan yang juga berbeda dengan kita, tapi kalau kita sudah memiliki kurang lebih pengetahuan dasar mereka, kita akan lebih pede berada di atas panggung. Karena kita tahu juga apa yang mereka sedang bicarakan. Itu penting ya, dan memang menjadi sangat berpengaruh ya. Saya juga sangat merasakan bagaimana bedanya ketika kita tahu dengan tema atau isi dari acara tersebut dengan ketika kita blank. Kita tidak tahu apa-apa, itu akan mempengaruhi kepercayaan diri kita ketika berada di atas panggung. Nah, yang kedua, biasanya kalau kita sedang membawakan acara, itu ada materi atau ada topik yang akan dibawakan oleh speaker kita atau narasumber kita atau pembicara kita. Ini bisa juga diminta kepada penyelenggara acara. Misalkan H-2 atau H-1 acara, apakah boleh saya meminta materi yang akan disampaikan oleh Bapak ini besok, Ibu ini besok gitu ya. Untuk memudahkan kamu juga dalam mempelajari tadi apa yang akan dibahas dalam acara tersebut. Sehingga kamu punya pengetahuan lebih dulu ya sebelum kamu berbicara di atas panggung. Nah, ini juga akan mempengaruhi penggunaan kata-kata yang akan kamu gunakan. Kamu akan semakin mudah menggunakan kata-kata yang relevan dengan tema acara. Tentunya akan terkait juga ya, dan mereka juga akan merasa semakin dekat dengan acara tersebut ketika kamu menggunakan kata-kata yang relevan dengan ilmu mereka. Ini bisa digunakan juga di berbagai acara seperti formal sampai dengan non-formal ya. Mungkin kalau misalnya non-formal, ketika kamu membawakan acara anak-anak gitu ya, kamu bisa menggunakan kalimat-kalimat yang relevan dengan mereka gitu ya. Contohnya, kalau misalnya sekarang akhir-akhir ini aku ketika membawakan acara anak-anak, aku akan menyinggung, oh iya ada tuh ya lagunya di CoComelon. Mungkin ada yang tahu di sini ya, CoComelon itu apa. Jadi mereka akan menyadari, mereka akan sadar kalau oh kakak ini ternyata dekat ya dengan saya, kita nonton tontonan yang sama, seperti itu. Jadi itu adalah personal touch yang bisa kita gunakan untuk guide atau memikat audiens ya, seperti itu. Jadi riset bukan hanya ketika kita membawakan acara yang high level, hal yang tinggi, atau mungkin acara-acara formal saja, tapi riset ini juga bisa kita gunakan untuk membawakan acara-acara yang humoris, yang lucu, yang mungkin audiensnya anak-anak, ini juga bisa kita lakukan. Sekarang kita akan mempelajari bagaimana memahami tujuan acara. Nah, tadi juga sudah aku bahas sekilas, bahwa biasanya pada umumnya acara itu memiliki tujuan, baik itu terselubung ataupun secara terang-terangan. Sebenarnya banyak sekali ya tujuan dari acara, cuma aku mencoba membaginya menjadi 4 supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama itu acara yang bersifat seremonial. Nah, biasanya acara-acara yang bersifat seremonial ini sifatnya resmi dan juga sakral. Dan dibuat itu tujuannya untuk menciptakan momen yang tidak terlupakan. Nah, seremonial ini banyak sekali jenisnya. Bisa jadi contoh misalnya kalau di level pemerintahan, contohnya peresmian suatu program ya, atau mungkin sosialisasi terkait dengan undang-undang tertentu gitu. Atau misalnya pernikahan juga merupakan event yang seremonial karena memang bersifat sakral dan bertujuan untuk menciptakan momen yang tidak terlupakan. Penandatanganan perjanjian antara
pihak A dan pihak B, baik itu berupa perusahaan ataupun mungkin negara ya, jadi levelnya bisa macam-macam. Ini memang sifatnya acara-acara seperti ini tuh menciptakan momen yang tidak terlupakan. Nah, selanjutnya kita akan memahami tujuan acara berikutnya, yaitu tujuan acara yang bersifat marketing atau branding. Nah, biasanya untuk event-event yang bersifat marketing atau branding ini tujuannya adalah untuk membangun awareness. Jadi bukan ke arah menjual, tapi bagaimana sih biasanya dilakukan oleh brand-brand tertentu ya, yang memiliki nama dan memiliki image. Mereka ingin brand mereka itu lebih dikenal oleh masyarakat. Jadi tujuannya bukan berarti untuk ke arah jualan, tapi bagaimana brand yang mereka miliki itu bisa lebih familiar di masyarakat. Nah, ini juga biasanya ditandai dengan banyaknya produk atau service knowledge. Jadi biasanya kita akan seringkali menyebutkan atau kita akan seringkali menyanjung brand tersebut. Tapi dengan cara yang lebih halus tentunya ya, karena di masa saat ini orang akan lebih senang dengan kata-kata yang halus atau soft selling dibandingkan hard selling. Biasanya kita akan seringkali menyebutkan tentunya kelebihan-kelebihan dari produk atau service yang ditawarkan. Nah, karena event ini penuh dengan informasi, jadi harus disampaikan dengan jelas ya pengetahuan atau product knowledge-nya.